Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang uji hipotesis mengenai proporsi. Apa sih proporsi itu? Proporsi itu adalah bagian atau persentase atas suatu kejadian khusus dari keseluruhan data yang ada. Misalkan, seorang politikus itu ingin mengetahui proporsi pemilih yang akan memilih partainya dalam pemilihan umum yang akan datang. Nah, di sini ada dua kemungkinan kan, yang memilih dengan yang tidak memilih. Nah, politikus ini pengen tahu yang proporsi yang memilih partainya dia. Nah, hipotesisnya ini bisa kita tuliskan seperti ini. Yang atas itu untuk yang satu populasi, yang bawah untuk dua populasi, karena di sini P1, P2 gitu ya. Kemudian statistik ujinya seperti ini. Yang atas itu adalah untuk yang satu populasi, yang bawah itu menggunakan untuk yang dua populasi. Nah, di sini menggunakan statistik uji Z, di mana kita sudah belajar membaca tabel Z di uji hipotesis rata-rata. Nah, yang perlu kalian perhatikan, kalau pada uji hipotesis rata-rata dan uji hipotesis variansi, persyaratannya adalah populasinya normal. Tapi kalau di sini persyaratannya adalah populasinya binomial. Maksudnya apa? Berarti dalam populasi itu kita bisa mengkategorikan datanya. Misalkan yang pada contoh yang tadi ada dua kategori, yaitu kategori orang yang memilih partainya dan kategori orang yang tidak memilih partainya. Kira-kira seperti itu. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Pengusaha sabun mengklaim bahwa sabun produksinya itu dipakai paling sedikit 90 dari 100 bintang sinetron. Nah, seorang peneliti itu ingin tahu klaim ini benar atau tidak. Nah, untuk keperluan itu, peneliti tersebut mengumpulkan 200 bintang sinetron secara random. Random itu acak dari suatu populasi. Nah, ternyata dari 200 bintang sinetron tersebut yang menggunakan sabun milik pengusaha itu adalah 182 orang. Nah, kalau alfanya 5%, kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari penelitian tersebut? Nah, di sini kita cari kata-kata kunci dari soal. Yang pertama adalah paling sedikit 90 dari 100 bintang sinetron maksudnya. Nah, di sini paling sedikit 90 dari 100 dan populasinya hanya 1. Maka ini adalah kata kunci untuk membuat hipotesisnya. Maka hipotesisnya bisa kita tulis lebih besar sama dengan 90 per 100. Karena ini paling sedikit ya. Berarti lebih besar sama dengan 90 per 100. Nah, padahal 90 per 100 itu 0,9. Dan ini populasinya 1. Berarti nanti kita bisa tuliskan hipotesisnya P lebih besar sama dengan 0,9. Kata kunci yang kedua adalah diambil 200 bintang sinetron secara random. Berarti itu adalah N-nya. N-nya sebesar 200. Kemudian 182 orang ini sebagai apa? Sebagai X-nya. Nah, kalau sudah ketemu kata kuncinya, maka kita masukkan ke langkah pengerjaan. Yang pertama, kita tetapkan hipotesisnya. Nah, hipotesisnya tadi P lebih besar sama dengan 0,9. Nah, karena di sini ada tanda sama dengan, maka masuknya ke H0-nya. Artinya adalah klaim pengusaha itu benar. Lawannya P kurang dari 0,9 atau klaim pengusahanya itu tidak benar.
kita tetapkan level signifikansinya tadi adalah alfa 5%. Kemudian menentukan statistik uji yang akan digunakan. Nah, tadi hanya satu populasi, berarti kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu Z sama dengan X min NP0 dibagi akar NP0 dikali 1 min P0. X-nya tadi adalah 182, N-nya 200, P0 itu diambil dari ini, yaitu 0,9. Kita substitusikan angka-angkanya, maka kita dapatkan 0,471. Itu Z hitungnya. Nah, kita mau menentukan daerah kritisnya menggunakan tabel Z. Tabel Z-nya, karena tadi hipotesisnya menggunakan hipotesis tipe C, maka letaknya ada di kiri. Dan alfanya tadi adalah 5%. Berarti luasnya adalah 50% dikurangi 5% sama dengan 45% atau 0,45. Nah, kita cari di tabel ini yang nilainya 0,45. Nah, ternyata 0,45 itu terletak di antara 0,4495 dan 0,4505. Nah, berarti kita lihat ke kiri dapat 1,6, lihat ke atas dapat di antaranya ya, berarti adalah 0,045. Nah, berarti nilai kritisnya adalah 1,6 ditambah 0,045 sama dengan 1,645. Nah, karena ini hipotesisnya tipe C, maka daerah kritisnya adalah Z hitung kurang dari negatif 1,645. Tapi Z hitungmu adalah 0,471, berarti dia tidak masuk ke daerah kritis ini, sehingga keputusan ujinya adalah H0-mu tidak ditolak atau H0-nya diterima. Artinya, klaim pengusaha sabun bahwa sabunnya itu dipakai paling sedikit 90 dari 100 bintang sinetron itu adalah benar. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di sini ada pemilik bimbingan tes A dan pemilik bimbingan tes B. Kedua pemilik ini mengklaim bahwa bimbingan tesnya itu adalah yang lebih baik. Si A mengklaim bimbingan dia lebih baik dibandingkan B. Yang B mengklaim bahwa bimbingan tes dia lebih baik dibandingkan A, gitu ya. Nah, kemudian ada Pak Budi yang merupakan seorang peneliti. Dia itu menduga bahwa bimbingan tes A dengan bimbingan tes B itu sebenarnya sama baiknya. Nah, untuk menguji dugaan tersebut, ia menggunakan proporsi diterima atau tidaknya peserta bimbingan tes itu di PTN sebagai indikator kualitas bimbingan tes. Kemudian dia mengambil secara random 100 orang dari bimbingan tes yang ternyata yang diterima itu adalah 75 orang. Kemudian mengambil 200 orang secara random di bimbingan tes, ternyata yang diterima di PTN adalah sebanyak 130 orang. Nah, dengan alfa 1%, kesimpulan penelitiannya apa? Gitu ya. Nah, kita mau cari kata kuncinya dulu. Yang pertama adalah peneliti menduga bahwa keduanya sama baiknya. Berarti kita bisa membuat hipotesis bahwa P1 itu bimbingan tes A, P2 itu bimbingan tes B. Mereka sama baiknya, berarti P1 sama dengan P2. Kemudian mengambil 100 orang dari bimbingan tes A itu sebagai N1. Ternyata dari 100 orang ini hanya 75 orang yang diterima di PTN. Berarti 75 orang ini sebagai X1. Di bimbingan tes B mengambil random 200 orang. Berarti itu sebagai N2.
Kemudian 130 orang yang diterima di PTN dari bimbingan tes B itu 130 orang tadi sebagai X2. Nah, berarti hipotesisnya yang bisa kita tetapkan seperti ini. H0-nya P1 sama dengan P2, artinya bimbingan tes A itu sama baiknya dengan bimbingan tes B. Kemudian lawannya P1 tidak sama dengan P2, berarti bimbingan tes A tidak sama baik dengan bimbingan tes B. Kemudian level signifikansinya tadi adalah alfa 1%. Nah, karena dua populasi, maka statistik ujinya seperti ini. Nah, X1, X2, N1, N2 tadi sudah dapat nilainya. Nah, P topi di sini belum dapat, maka nanti kita cari P topinya dulu. Kita hitung P topinya dulu. Tadi X1 75, X2 130, N1 100, N2 200. Maka kita dapat P topinya 0,683. Kemudian kita substitusikan ke sini untuk dapat nilai Z. Nah, kalau kita hitung, Z-nya kita dapat 1,754. Nah, selanjutnya kita menentukan daerah kritis menggunakan Z-tabel. Nah, tadi adalah two-tail, maka alfanya kita bagi 2. Luasnya berarti 50% dikurangi 1% per 2. Berarti kita punya 49,5% atau 0,495. Nah, kita cari 0,495. Nah, di sini di antara ini ya, kita cek ternyata benar 0,495 di antara ini. Nah, berarti lihat ke kiri kita dapat 2,5. Kita lihat ke atas berarti itu 0,075 karena terletak di tengah. Maka nilai kritisnya adalah 2,5 ditambah 0,075 sama dengan 2,575. Daerah kritisnya karena dia two-tail, maka kita punya Z-nya lebih besar dari 2,575 atau lebih kecil dari negatif 2,575. Sedangkan Z hitungmu tadi adalah 1,754. Nah, ternyata dia tidak berada di daerah kritis ini. Berarti keputusan ujinya adalah H0-nya tidak ditolak atau H0-nya diterima. Maka kesimpulannya adalah bimbingan tes A dan bimbingan tes B itu sama baiknya. Kira-kira seperti itu. Mudah ya. Kalau ada pertanyaan silahkan drop di komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.